Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa sebab Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail alaihissalam karena dia telah berkorban 1000 kambing, 300 lembu, dan 100 onta di jalan Allah. Maka orang-orang dan para malaikat semuanya terkagum-kagum dan takjub melihat hal tersebut. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, semua yang telah menjadi korbanku itu belum apa-apa pun. Demi Allah, kalau toh aku mempunyai anak laki-laki, tentu akan aku sembelih pula di jalan Allah dan akan aku korbankan dia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan kata-kata itu dan telah berlalu beberapa waktu, maka dia terlupa akan kata-katanya. Namun ketika Ibrahim telah datang di Ardil Muqaddas atau bumi yang disucikan, dia kemudian berdoa memohon meminta anak kepada Allah. Maka Allah pun mengabulkan permohonannya dan mengkaruniainya seorang anak laki-laki. Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Artinya tatkala dia telah pantas berjalan bersamanya, yaitu Ismail anaknya telah berumur 7 tahun atau ada yang menerangkan 13 tahun. Lafal ma'ahu itu merupakan keterangan, artinya tatkala dia telah sampai batas yang dia mampu berjalan atau berusaha, maka dikatakan kepada Nabi Ibrahim dalam mimpinya, tunaikanlah nazarmu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala pada malam tarwiyah dia tidur bermimpi ada orang yang berkata, hai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu. Pada pagi harinya Nabi Ibrahim berpikir, apakah mimpi itu dari Allah atau dari setan? Berpikir dalam bahasa Arab namanya tarawwah, sedangkan kata bendanya adalah tarwiyah. Oleh sebab itu maka hari itu dinamakan hari tarwiyah. Ini terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Maka 8 Dzulhijjah ini namanya tarwiyah dan disunahkan puasa pada tanggal 8 ini namanya puasa tarwiyah. Kemudian pada malam harinya Nabi Ibrahim bermimpi lagi yang kedua. Juga masih sama mimpinya seperti malam yang pertama. Maka pada pagi harinya dia menjadi tahu bahwa mimpi itu dari Allah. Tahu atau mengerti dalam bahasa Arabnya adalah Arafah, sedangkan kata bendanya Arafah. Oleh sebab itu hari itu dinamakan Arafah dan tempatnya pula namanya Arafah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah ini disebut Arafah dan sunnah puasa namanya puasa Arafah. Kemudian pada malam ketiga dia bermimpi lagi yang sama seperti malam pertama dan malam kedua. Maka kemudian Nabi Ibrahim bermaksud menyembelih putranya. Menyembelih dalam bahasa Arab namanya naharo, kalimah fi'il atau kata kerja, sedangkan kata bendanya adalah nahar. Oleh sebab itu hari itu atau tanggal 10 itu dinamakan hari nahar, hari berkurban. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi melaksanakan penyembelihan, dia berkata kepada Hajar istrinya atau ibu Ismail alaihissalam, wahai Hajar, pakaikanlah anakmu ini Ismail pakaian yang paling baik, karena aku akan pergi bertamu dengan dia. Maka Hajar sang ibu Ismail memakaikan pakaian yang terbaik, memberi minyak rambut dan menyisir rambutnya dengan rapi. Kemudian Ibrahim alaihissalam membawa tali dan pisau lalu pergi bersama Ismail ke dekat kota Mina. Iblis sang makhluk terkutuk semenjak diciptakan oleh Allah tidak pernah mengalami kesibukan yang luar biasa pada saat itu. Dia kesana kemari berusaha untuk menggoda atau menggagalkan maksud dari Ibrahim. Dan adalah Ismail alaihissalam berlari meloncat ke sana kemari ke hadapan ayahnya. Maka iblis berkata kepada ayahnya, apakah engkau tidak memperhatikan ketampanan wajahnya Ismail ini, kesehatan badannya, bagusnya paras, dan kesantunan akhlaknya? Kata Nabi Ibrahim, iya,
tapi aku telah diperintah untuk itu. Ketika itu iblis putus asa terhadap Nabi Ibrahim. Maka kemudian dia pergi kepada Hajar seraya berkata, "Bagaimana engkau duduk saja wahai Hajar, sedangkan Ibrahim pergi dengan anakmu dan akan menyembelihnya?" Hajar berkata, "Jangan dusta, saya tidak pernah tahu seorang ayah menyembelih anaknya sendiri." Iblis berkata, "Itulah sebabnya dia membawa tali dan pisau." Hajar berkata, "Untuk apa dia menyembelihnya?" Dijawab iblis, "Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu." Kemudian Hajar menjawab, "Nabi itu tidak pernah diperintah untuk sesuatu yang batil, dan saya sendiri bersedia untuk menebus perintah itu dengan jiwaku. Bagaimana kalau hanya dengan jiwa anakku?" Saat itu iblis berputus asa untuk menggoda Hajar yang masih kekeh dengan iman dan pendiriannya untuk taat kepada Allah. Maka dia pergi kepada Ismail seraya berkata, "Wahai Ismail, sungguh engkau bersenang-senang sedang ayahmu membawa tali dan pisau. Dia akan menyembelihmu, Ismail." Kata Ismail, "Jangan engkau dusta, mengapa ayah akan menyembelih saya?" Kata iblis, "Dia mengira bahwa Tuhannya telah menyuruhnya untuk itu." Ismail berkata, "Kami memperhatikan dan mentaati perintah Tuhanku, wahai iblis." Ketika iblis akan melontarkan kata-kata yang lain, maka Ismail mengambil batu dari tanah serta melemparkannya kepada iblis sehingga matanya yang kiri menjadi pecah atau buta. Lalu dia pergi dengan sia-sia lagi rugi. Maka Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melemparkan batu pada tempat itu untuk mengusir setan. Dan karena mengikuti Nabi Ismail putra Ibrahim Khalilur Rahman, maka sampai saat ini dalam ibadah haji ada ibadah yang namanya melempar jumrah. Itulah napak tilas dari apa yang telah dilakukan oleh Ismail tatkala dia ingin melempar setan yang selalu menggoda. Ketika Ibrahim alaihissalam sampai di Mina, maka berkata kepada putranya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Hei anakku, sungguh aku melihat di dalam tidur atau bermimpi bahwa saya menyembelih engkau. Coba perhatikan bagaimana pendapatmu. Artinya terangkan kepadaku pendapatmu, apakah engkau sabar terhadap perintah Allah atau kamu minta ampun sebelum saya lakukan. Ini adalah ujian Nabi Ibrahim untuk putranya. Apakah dia menjawabnya dengan penuh perhatian dan taat atau tidak? Kata Ismail, "Wahai ayahku, kerjakan apa yang ayah diperintahkan. Insya Allah ayah akan mendapatkan aku bersabar terhadap apa saja yang telah diperintahkan kepada ayah untuk menyembelih." Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar kata-kata putranya, dia tahu bahwa doanya kepada Allah telah dikabulkan, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku anak yang soleh. Maka dia mengucapkan Alhamdulillah, memuji syukur lagi berterima kasih kepada Allah sebanyak-banyak karena telah dikaruniai seorang anak Ismail yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah, dan taat juga kepada orang tuanya. Kemudian Ismail alaihissalam berkata kepada ayah, "Wahai ayah, saya sampaikan beberapa pesan kepada ayah, yaitu hendaklah ayah mengikat tangan saya agar supaya saya tidak bergerak-gerak yang mungkin menyakitkan ayah. Hendaklah wajah saya dihadapkan ke tanah agar supaya ayah tidak melihat wajah saya, maka menimbulkan kasih sayang ayah kepadaku. Hendaklah ayah melipatkan kain ayah agar supaya tidak terlumuri darah meskipun sedikit, sehingga mengurangi pahala saya dan mungkin juga diketahui oleh ibu, sehingga dia menjadi sedih. Hendaklah ayah mengasah menajamkan pisau ayah, lagi pula mencepatkan jalannya di atas leher, agar supaya ringan dan tidak terlalu sakit, karena mati itu sakit sekali. Hendaknya ayah membawa baju saya kepada ibu sebagai kenang-kenangan dari saya, serta sampaikan salam saya kepadanya dan katakan kepadanya, bersabarlah engkau terhadap perintah Allah. Jangan saya diberitahukan kepadanya bagaimana ayah menyembelih saya dan bagaimana pula ayah mengikat tangan saya. Hendaklah ayah tidak memasukkan anak-anak ke rumah ibu, agar supaya susah dan sedihnya kepada saya tidak selalu baru,
Dan kalau ayah mengetahui anak seperti saya, hendaklah ayah tidak melihatnya, sehingga ayah menjadi susah dan duka. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, sebaik-baik penolong adalah engkau, hai anakku, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Ketika keduanya telah menyerah bersedia, artinya keduanya bersedia melaksanakan perintah Allah, dan Nabi Ibrahim telah membaringkan putranya Ismail miring sebagaimana kambing yang akan disembelih. Ada yang menceritakan bahwa Nabi Ibrahim telah menelungkupkan wajah Ismail dengan isyaratnya agar supaya tidak melihat sesuatu yang menimbulkan kasih sayangnya, sehingga akan menghalangi antara dia dan perintah Allah. Dan adalah yang demikian itu dilaksanakan di sisi batu besar di Mina. Ada juga yang menerangkan di satu tempat dekat Mina, dan diletakkanlah pisaunya pada leher putranya. Maka dia memotongnya dengan sangat kuat sekali, akan tetapi dia tidak mampu memutuskan lehernya. Sungguh Allah Ta'ala membuka tutup dari para mata malaikat. Sungguh Allah Ta'ala telah membuka tutup dari mata para malaikat di langit dan di laut. Maka ketika mereka para malaikat itu melihat bahwa Ibrahim akan menyembelih putranya yaitu Ismail, mereka bersujud kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, perhatikanlah olehmu sekalian kepada hamba-Ku, bagaimana dia melakukan pisau di atas leher putranya untuk mengharapkan keridhaan, sedangkan kamu sekalian telah mengatakan sesuatu ketika Aku berfirman, Inni ja'ilu fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sesungguhnya Aku menjadikan di muka bumi ini akan seorang khalifah. Apakah engkau menciptakan orang yang akan berbuat kerusakan di bumi dan akan menumpahkan darah, sedangkan kami sekalian memahasucikan engkau dengan memuji kepada engkau, dan kami pun memahasucikan engkau. Kemudian Ismail alaihissalam berkata, wahai ayahku, lepaskanlah ikatan tali tanganmu dan kaki, agar supaya Allah Ta'ala tidak memandang saya sebagai orang yang terpaksa. Artinya terpaksa dalam mentaati perintah Allah Ta'ala. Bahkan letakkan pisau itu di atas leherku, agar supaya malaikat tahu bahwa putra Ibrahim al-Khalil mentaati perintah Allah dengan ikhtiar, yakni dengan pilihannya sendiri atau dengan sukarela. Maka Nabi Ibrahim pun menelantangkan dua tangan Ismail dan dua kakinya tanpa ikatan, serta memalingkan wajahnya ke tanah, lalu melakukan pisaunya dengan sekuat tenaga. Pisau itu membalik dan tidak bisa memotong leher Ismail dengan izin Allah Ta'ala. Kata Ismail alaihissalam, wahai ayahku, kekuatanmu menjadi lemah karena masih ada cintamu kepadaku, sehingga ayah tak bisa menyembelihmu. Maka Ibrahim memukulkan pisau itu pada batu, dan batu itu menjadi dua. Kata Ibrahim alaihissalam, hai pisau, engkau mampu membelah batu, tapi kamu tidak bisa memotong daging. Pisau itu berkata tiba-tiba, dengan izin Allah, hai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah, sedangkan Tuhan seluruh sekalian alam berfirman, jangan engkau potong. Maka bagaimana saya bisa mentaati engkau sedang saya harus mendurhakai Tuhanmu? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan kami Allah menyeru, hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi. Artinya apa-apa yang engkau lihat daripada beberapa pemandangan, sehingga tampak kelihatan bagi para hamba-Ku bahwa engkau sungguh-sungguh telah memilih keridhaan daripada kecintaanmu terhadap anakmu. Dan adalah engkau dengan demikian itu termasuk golongan orang yang berbuat baik. Sungguh demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik, yakni orang-orang yang bertaat kepada perintah. Sungguh ini adalah merupakan bala atau ujian yang nyata, yakni penyembelihan itu adalah ujian yang nyata untuk mengetahui, memisahkan antara yang ikhlas dari yang tidak ikhlas, atau juga merupakan ujian yang nyata sulit sekali karena tidak ada yang sesulit ini. Maka kami tebus, artinya kami selamatkan orang yang diperintah membunuhnya dengan sembelihan yang besar dari surga, yaitu kambing kibas yang dahulu telah korbankan oleh Habil dan telah diterima daripadanya, dan korban kambing itu tetap hidup di surga, sehingga Nabi Ismail alaihissalam ditebus digantikan dengan kambing itu,
dan kambing itu badannya kembung, dan sungguh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam telah datang dengan membawa kambing, sehingga dia melihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sedang melakukan pisaunya di leher Ismail alaihissalatu wassalam. Maka Jibril berseru untuk mengagungkan Allah dengan kagum terhadap perbuatan Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan ucapannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ibrahim alaihissalatu wassalam menyambutnya dengan ucapan, La ilaha illallah wallahu akbar. Dan Ismail alaihissalatu wassalam juga menyambutnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka Allah menganggap baik kalimat-kalimat ini, lalu mewajibkan kita sekalian mengucapkannya pada hari nahar, dan karena mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wallahu a'lam.